Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 19. Lisa mengantar Erwin langsung ke klub Dragon. Di dalam mobil, Erwin menerima informasi dari Anita tentang perusahaan serta industri yang dimiliki Adam. Ternyata anak kaya ini punya beberapa industri yang bagus. Erwin mengeluarkan ponselnya dan melihat pesan yang dikirim Anita dengan serius. Memegang 10% saham dari toko nomor 3 Sun Villa di bagian timur kota. Tidak heran dia punya begitu banyak uang. Erwin tersenyum, karena kali ini dia ingin menunjukkan kemampuannya dan memberi Adam pelajaran yang mendalam. Mobil dengan cepat tiba di Klub Dragon, bagian timur kota. Di pinggiran, Liam sudah mengatur bawahannya dan menunggu perintah dari Erwin. Tuan Muda Smith, bawaan saya sudah siap siaga. Tolong telepon saya kapan saja jika perlu. Liam membukakan pintu mobil untuk Erwin. Dan Erwin pun turun dari mobil Ferrari sambil diikuti oleh Lisa. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku akan menelponmu ketika saatnya tiba. Erwin berencana untuk membawa Lisa menemui Hans terlebih dulu. Dimengerti. Apakah Anda ingin membawa beberapa anak buah saya untuk berjaga-jaga? Liam melirik Lisa dan berkata dengan sedikit khawatir. Dengan adanya Lisa, mereka tidak akan bisa menyakitiku. Apalagi kalian sudah ada di sini. Tidak akan terjadi apapun. Erwin masih percaya pada kekuatan Lisa. Baiklah kalau begitu. Karena Erwin bersikeras, maka Liam hanya bisa menurut saja. Lisa, ayo pergi. Erwin tersenyum dan membawa Lisa ke Klub Dragon. Segera seseorang keluar untuk menyambut mereka. Kemudian Erwin dibawa ke kamar tempat Hans berada. Setelah memasuki Klub Dragon, terlihat bahwa dekorasi di dalamnya sangat indah. Dengan lukisan cat minyak yang dipajang di dinding dengan jarak 3 hingga 5 langkah. Lampu yang digunakan di klub itu juga adalah lampu kristal yang sangat indah. Sepertinya Hans ini sangat suka mengumpulkan lukisan cat minyak. Tidak tahu apa dia punya beberapa bahtera yang berharga. Sekalian bisa aku ambil dan kasih kakek Lina sebagai hadiah ulang tahunnya yang ke-80. Sebelum pulang tadi malam, Erwin bertanya kepada Lina tentang hal-hal yang disukai sang kakek. Jawaban Lina adalah lukisan. Dan kakek Lina juga berencana untuk membuka pameran koleksinya sendiri. Jika dia memberi kakek Lina beberapa koleksi berharga, itu pasti akan membuat kakek Lina sangat senang. Ketika memikirkannya, Erwin dan Lisa sudah tiba di kamar tempat Hans berada. Begitu mereka masuk, terlihatlah Hans yang duduk di kursi sambil memutar bola batu di tangannya dengan ekspresi santai. Adam berdiri di samping Hans dengan bangga, bersama dengan 20 lebih pemuda yang kuat di sekitarnya. Dilihat dari otot mereka saja sudah dapat dipastikan bahwa orang-orang ini sangat kejam. Melihat Erwin sudah masuk, orang-orang ini pun segera menutup pintu kamar itu. Erwin, aku sangka kau beneran datang. Kali ini kau dan sepupumu tidak akan kabur lagi. Adam berteriak dengan penuh semangat ketika melihat kedatangan Erwin. Kenapa harus kabur? Aku bahkan sudah datang ke sini. Tapi tadi beri kursi. Aku lelah tau. Erwin melirik orang-orang di sekitarnya tanpa sedikit pun rasa takut. Kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Hans yang sedang duduk di kursi. Beri kursi itu. Hans menjadi penasaran ketika melihat Erwin yang berekspresi tenang dan tidak takut ketika dikelilingi oleh orang-orangnya. Segera saja anak buahnya membawakan kursi untuk Erwin. Setelah duduk, dia berkata dengan ringan. Oke, sekarang katakan alasan kalian memanggilku kemari. Aku ingin katakan lebih dulu. Sekali aku datang, aku tidak akan pulang dengan tangan kosong. Erwin, apakah ingat terakhir kali di Salter Bar? Kau menyuruh sepupumu untuk melukaiku dan keempat anak buah ke Dragon. Adam marah besar ketika melihat ekspresi tenang Erwin. Karena awalnya dia berpikir Erwin akan gugup dan takut hingga memohon belas kasihan ketika dikelilingi oleh begitu banyak orang. Ya, ingat, ada apa? Erwin menjawab dengan acuh tak acuh. Baguslah kalau kau ingat. Kau harus bayar biaya pengobatan untuk keempat anak buah Dragon. Masing-masing adalah 2 miliar rupiah, jadi totalnya 8 miliar. Kata Adam dengan arogan.
Karena adanya Kak Dragan di sini sehingga nada bicaranya menjadi lebih tinggi. 8 miliar? Aku tak punya uang, kata Erwin sambil mengangkat bahunya. Tidak masalah, tinggalkan saja sepupumu, lalu aku akan mematahkan kaki serta lenganmu dan kau hanya perlu bersujud padaku. Adam menatap Erwin dengan kejam. Kali ini dia harus mengembalikan semua penghinaan yang dia alami sebelumnya pada Erwin. Kemudian mengusir Erwin keluar dari kota Bandung. Dengan begitu, Lina akan menjadi miliknya. Datang dan ambillah jika kau bisa. Erwin menatap dingin ke arah Adam. Tatapannya seolah sedang menatap mayat. Oke. Hans akhirnya berbicara, dikelilingi oleh orang yang begitu banyak. Dan diancam dengan patah tangan juga kaki, namun Erwin masih bisa begitu tenang. Selama kamu membayar 8 miliar hari ini, aku tidak perlu mempermasalahkan masalah itu lagi. Jika kau tidak bisa membayarnya, maka biarkan sepupumu tinggal untuk melunasi utang itu. Sepasang mata Hans sudah mengamati Lisa dari atas kepala hingga ujung kaki. Bisa dikatakan bahwa tubuh Lisa ini sangat seksi. Karena berlatih seni bela diri, anggota tubuhnya sangat kuat yang membuat Hans semakin tertarik. Sudah kubilang, datang dan ambillah jika kalian bisa. Ketika Erwin mengatakan itu, dia tiba-tiba mencibir dan melanjutkan. Tapi jika kalian berani, maka tanggunglah konsekuensinya. Jangan salahkan aku, karena tidak memperingati kalian. Dasar bocah, karena kau sudah tak takut mati, maka akan kuperlihatkan padamu seberapa hebatnya kekuatanku. Hajar dia. Setelah Hans meraung, beberapa orang langsung bergegas ke arah Erwin, dan Lisa segera mengeluarkan Sensetsuko-nya untuk melindungi Erwin. Karena adanya Sensetsuko, gaya tempur Lisa menjadi sangat kuat. Siapapun yang berani mendekat disambut tanpa ampun oleh pukulan Sensetsuko-nya, dan membuat orang-orang itu jatuh ke lantai hanya dengan sekali pukulan. Dalam sekejap mata, beberapa orang berhasil dikalahkan. Adam terkejut hingga terdiam saat melihat situasi ini. Dia tidak menyangka sepupu Erwin akan begitu kuat dan masih bisa bertahan melawan begitu banyak orang. Wanita ini luar biasa. Hans melihat gerakan luar biasa Lisa yang merupakan sebuah kejutan besar baginya. Tangkap wanita itu. Akan kuhadiahi kalian 20 juta rupiah untuk setiap orang. Hans tiba-tiba semakin ingin mendapatkan Lisa. Jika dia bisa menaklukkan wanita ini, kekuatan klubnya pasti akan meningkat pesat. Ketika orang-orang mendengar bahwa Kak Dragan bersedia memberinya uang, mereka berteriak dan bergegas menuju Lisa. Orang-orang yang tergeletak di tanah juga berjuang untuk berdiri mengepung Lisa. Meskipun Lisa sangat kuat, tapi durasi pertarungan melawan begitu banyak orang membuat tenaganya terus terkuras. Butiran keringat mulai mengalir keluar dari dahi, dan nafasnya menjadi sedikit tak teratur. Dan yang terpenting adalah, dia sudah menerima banyak pukulan di tubuhnya. Ketika Erwin melihat ini, dia mengerutkan kening dan merasa tidak boleh menunggu lebih lama. Jadi dia dengan cepat mengirim pesan pada Liam yang sedang menunggunya di luar, dan menyuruhnya untuk membawa orang yang masuk. Ketika Adam melihat bahwa Lisa secara bertahap kelelahan, dia tiba-tiba berteriak kegirangan. Dia sudah hampir mencapai batasnya. Saudara sekalian, lanjutkan serangannya. Setelah selesai berbicara, matanya yang bagaikan ular berbisa beralih ke Erwin dan melanjutkan. Erwin, ketika sepupumu tumbang nanti, di saat itulah penderitaanmu akan berawal. Aku pasti akan membuatmu bersujud padaku. Kalau tidak, akan sulit untuk menghilangkan kebencian mengakar di hatiku. Tidak perlu dijelaskan lagi betapa bahagianya Adam saat ini, karena memikirkan bisa menginjak Erwin nanti setelahnya. Namun, Lisa masih melawan dengan keras kepala. Dilihat dari situasi, setidaknya sudah 10 orang yang berhasil dikalahkan. 1 melawan 20. Dan sudah dapat dikatakan cukup kuat karena bisa mengalahkan setengah dari jumlah itu sendirian. Hans merasa tak tega sekaligus gembira ketika dia melihat situasi ini. Mereka tidak tega karena bawahannya terluka, namun gembira karena sepupu Erwin terluka dan tampaknya sudah hampir mencapai batasnya. Ya, wanita ini cukup kuat dalam pertarungan, namun sayangnya dia hanya seorang diri. Hans tetap duduk di kursi utama sambil memutarkan bola batu di tangannya, karena kekalahan Lisa hanyalah masalah waktu. Namun pada saat ini, teriakan datang dari luar pintu.
Kemudian seorang anak buah Hans yang bertanggung jawab atas penjagaan di luar pun berlari masuk dengan panik dan melapor pada Hans dengan cemas. Rekan, kalian sudah menobrak masuk ke sini dengan orang-orangnya. Kalian, maksudmu Liam yang itu? Adam tampak ragu, tapi tidak ada orang lain yang akan memiliki nama panggilan itu di kota ini. Benar, kalian yang itu. Anak buah itu mengangguk. Aku tidak pernah berselisih dengan kalian. Apa maksudnya dengan membawa orang ke sini? Berapa banyak orang yang dia bawa? Hans mengurutkan kening dan bertanya dengan bingungnya. Sepertinya ada lebih dari 100 orang. Anak buah itu menjawab dengan gugup. Apa? Lebih dari 100 orang? Hans menjadi takut. Total bawahan yang dimiliki Kak Liam memang berjumlah 100 lebih. Dan Kak Liam justru membawa mereka semuanya ke sini. Apa yang sedang mencoba untuk melenyapkan klub ini? Memikirkan hal itu saja, Hans tidak peduli lagi dengan hal-hal lain. Dan dengan cepat berdiri untuk pergi. Tapi saat dia berdiri, pintu ruangan tiba-tiba ditendang terbuka. Kemudian Liam yang mengenakan congsam hitam berjalan masuk dengan lebih dari 100 orang tanpa ragu-ragu. Hans, lama tidak bertemu. Melihat postur Liam, Hans langsung ketakutan hingga berkeringat. Dan dengan cepat melangkah maju untuk menyambutnya dengan penuh hormat. Oh, apa yang membuat kalian kesini? Hans buru-buru menyapa sambil tersenyum. Kekuatan Liam jauh lebih besar darinya. Pada saat ini, Liam membawa lebih dari 100 orang. Jadi sudah jelas Hans tidak mungkin bisa menang. Adam juga ragu saat ini. Bagaimana bisa Liam ini muncul pada saat-saat yang seperti ini? Di saat Erwin sudah mau roboh. Liam bahkan tidak menanggapi Hans, melainkan melirik kerumunan dan mengarahkan pandangannya ke arah Erwin yang duduk di kursi, dan diam-diam merasa lega ketika Erwin melihat tak terluka. Kemudian dia buru-buru berjalan menuju Erwin, dan ketika sudah tiba di hadapannya, dia membungkuk sedikit untuk memberi hormat. Tuan Muda Semi, maaf atas keterlambatan saya. Begitu pernyataan ini keluar, Hans langsung terkejut. Melihat sikap hormat Hans, ini sahabat saja menganggap Erwin sebagai bos. Dan baru saja dia berencana untuk berurusan dengan Erwin dan menundukkan sepupunya. Berakhir sudah, tamatlah riwayatku kali ini. Keringat terus mengalir di dahi Hans. Diam-diam, dia terus memikirkan bagaimana cara untuk meminta maaf pada Erwin. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan bisa keluar dari kamar ini. Adam sangat terkejut hingga terdiam. Keringat dinginnya mengalir tanpa sadar, dan tubuhnya sedikit gemetar. Tidak mungkin. Sejak kapan sampai ini mengenal kalian? Adam menelan ludah. Pada saat ini, situasi di kamar ini langsung berbalik. Dan semuanya tergantung pada keputusan Erwin. Bersemu